Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Arsenal melawan Manchester United ya. Sebelum itu gue pengen ngomongin dulu tentang berita Jesse Lingard ya. Ini udah sah ya. Ya belum sah-sah banget lah, tapi kelihatannya udah hampir deal kalau Jesse Lingard bakal pindah ke West Ham ya. Menurut gue sih ini terbaik lah buat Jesse Lingard ya. Kenapa? Karena ya dia udah nggak bisa tembus lagi tim intinya Manchester United, dan ya dia masih umur 28 29, benar nggak, jadi masih ada sekitar 3-4 tahun lah untuk dia main bola gitu kan, benar nggak, dan dia nggak ngapain gitu duduk di cadangan doang, benar nggak, dia sih lebih cocok banget kalau dia main untuk kayak West Ham gitu, kayak kayak tim-tim papan tengah lah gitu, tim-tim papan tengah Liga Inggris. Menurut gue dia masih cocok, masih bisa ya. Kenapa? Karena ya gitu ya kan, dia bukan pemain yang jelek sebenarnya, benar, dia tapi ya kalau untuk Manchester United ya sekarang ini sih udah jelas kualitasnya udah nggak banget itu loh ya. Bukan berarti dia pemain jelek ya, karena banyak juga lah pemain-pemain bagus benar nggak di tim-tim tengah, tapi belum tentu dia materi pemain yang bagus untuk tim Big Six ya. Dan Jesse Lingard itu termasuk salah satunya seperti itu. Anggapnya kayak Ross Barkley juga lah ya, benar kan, di Chelsea dia udah nggak bisa tembus tim utama, tapi di Aston Villa dia mainnya cukup bagus, benar nggak. Jadi menurut gue sih ya, kalau emang dia jadi pindah ya, walaupun cuma loan ya, semoga dia mau dibeli juga sama West Ham ya, balik lagi ya sama si Moyes ya. Jadi kalau emang mau dibeli ya semoganya mau dibeli, dan ya semoga sukses lah ya Bung Jesse ya di situ ya, Jesse Lingard. um, Oke, gue ngomongin juga dulu sebentar ini update Liga Inggris ya, minggu 20. Kalau kita bisa lihat ya, Manchester City ngebantai West Brom 0-5. Nah ini dia tanpa Kevin De Bruyne kelihatannya cukup tajam ya, dan katanya si Pep memakai Riyad Mahrez ya untuk sebagai pengganti Kevin De Bruyne gitu, sebagai pusat kreativitasnya ya. Karena Phil Foden menurut gue secara kreativitas masih kurang ya. Oke lah, dia daya juangnya gede gitu, dia kayak box to box, tapi kalau secara kreativitas masih kurang. Nah, cuman menurut gue sih tetap nih, di Februari ini tanpa tanpa Kevin De Bruyne, menurut gue sih harusnya Manchester City bisa lost point ya, bisa kehilangan poin. Entah, karena Februari ini juga dia lawannya susah-susah gitu, bukan lawan yang tim papan bawah. Jadi feeling gue tanpa Kevin De Bruyne Februari dia bisa kehilangan poin ya. Kenapa ya? Karena gitulah, menurut gue dia lebih mengandalkan skill individual kalau nggak ada Kevin De Bruyne, karena ya poros kreativitasnya kurang kurang tajam lah ya. Cuma ngandelin paling lihat Mahrez doang gitu ya. Ilkay Gundogan menurut gue sih itu bukan pemain kreativitas ya. Sama siapa tuh lagi, Bernardo Silva juga bukan kalau menurut gue sih ya. Riyad Mahrez masih ada kreativitasnya, tapi yang dua itu menurut gue enggak. Jadi cuma ngandelin Riyad Mahrez doang lah kalau dari segi kreativitas sama skill individual ya. Arsenal menang lagi 1-3 ya, ini udah mungkin yang ke-6 atau ke-7 kali ya mereka menang terus ya, dan nggak terkalahkan, bukannya menang terus ya di Liga Inggris ya. Oke, ada siapa lagi menarik? Nah, Chelsea seri sama Wolves 0-0. Nah, ini gue nggak nonton, dan Tuchel, ini game pertamanya Tuchel dan seri ya. Apakah itu hasil yang jelek atau enggak? Menurut gue sih masih terlalu dini ya untuk ngomong ya. Tapi katanya Tuchel bakal pakai sistem 4-2-3-1 ya. Mungkin juga dengan satu box to box, satu CDM. Ya, kemarin Kante kalau nggak salah nggak main, yang main Jorginho, dan Jorginho menurut gue cukup bagus lah. Ya, nggak sebagus Kante ya, tapi sebagai CDM Jorginho cukup bagus gitu loh. Jadi dia pakai sistem 4-2-3-1. Yang menarik adalah dia nggak pakai si Timo Werner di game ini. Ya, itu gue menurut sih cukup menarik, karena prediksi gue dia kalau Jerman harusnya pakai Jerman lah ibaratnya gitu ya. Harusnya Timo Werner dan kayak Havertz bakal dipakai gitu. Mungkin ya masih belum ready atau apa, gue nggak tahu lah ya. Tapi menarik lah untuk dilihat nih progresnya Chelsea, permainannya seperti apa ke depannya ya. Manchester United kalah 1-2 sama Sheffield, gue udah ngomongin di video sebelumnya ya, benar-benar kekalahan yang sangat buruk ya, benar-benar ya, bukan karena kalau Sheffield juga, tapi cara kita bermain tuh nggak banget ya, seakan-akan anti gitu ya, ngadain bola ke kotak penalti lawan gitu, ke kotak penalti Sheffield. Tapi ya anyway ya, kita kalah 1-2 ya, itu artinya kita udah beda ya. Kalau City menang satu game lagi kan, yang dia masih ada tabungan itu, kita beda 4 poin kalau nggak salah ya, 4 poin atau 5 poin lah sama City gitu. Jadi cukup lumayan bedanya ya. Jadi semoga aja lah City, seperti yang gue bilang, semoga dia tanpa Kevin De Bruyne di Februari ini drop point ya, semoga ya. Dan yang terakhir menarik adalah Tottenham kalah lawan Liverpool 1-3. Nah ini kan gue udah bilang ya, Liverpool mau dikatain lagi mainnya jelek, lagi nggak banget, lagi nggak, bukan Liverpool musim lalu. Tetap aja Liverpool is Liverpool ya. Males gue ngomong begini ya, sakit hati gue ngomong begini, tapi ya gimana pun juga Liverpool itu tim yang kuat ya. Dia tim terkuat lah sama Manchester City di Liga Inggris sekarang ini. Jadi walaupun dia lagi main jelek juga ya, tetap aja Liverpool is Liverpool gitu, dia tetap bisa menang ya, tetap bisa ngebantai lu gitu loh ibaratnya ya.
Jadi jangan pernah dianggap remeh kalau sama Liverpool. Makanya ini juga gue bilang sedikit sayang sih kita kalah sama Sheffield. Ya. Kenapa? Karena momentum kita lagi bagus nih, ya kan? Momentum kita lagi bagus ya. Kita mau ketemu Arsenal, bener nggak? Kita mau ketemu Arsenal di Minggu. Sabtu atau Minggu gue lupa. Tapi kita mau ketemu Arsenal, ya kan? Kita menang lawan Liverpool, tapi kita harus kalah ancur-ancuran sama Sheffield. Sayang banget. Kalau nggak kita bagus momentumnya pas ketemu Arsenal ya. Dan Arsenal ini lagi bagus, ya, lagi bagus. Kemarin gue nonton tuh lawan Southampton. Itu lagi bagus benar, walaupun dia nggak punya poros kreativitas, tapi cara ya tim play mereka sangat bagus ya. Dia punya teamwork, kolektivitasnya itu sangat bagus ya, apalagi ya namanya Bukayo Saka yang menurut gue sih dia cukup skillful ya, dan dia ibaratnya lebih apa ya kalau bisa ngomong kasarnya ya versi nggak egoisnya Rashford kali ya. Dia ada skill individu, bisa cepat juga ya kan, tapi dia mau bisa bisa crossing juga gitu, maksudnya bisa inilah, bisa mau assist lah gitu ya, bukan cuman gue mau harus finishing terus gitu kayak Rashford. Jadi gue mau bikin prediksi ini sedikit susah ya. Kenapa? Karena kalau kita kemarin ya bermain bagus ya, kalah menang seri ataupun lawan Sheffield, kalau kita bermain bagus, gue lebih percaya diri nih untuk lawan Arsenal nih, kalau kita bisa dapat 3 poin walaupun di kandang Arsenal ya. Tapi kalau gue ngeliat cara main kemarin ini, what's wrong gitu loh, apa yang apa masalahnya kita bisa sampai main sejelek itu gitu loh ya kan. Itu yang jadi pertanyaan gua ya. Tapi menurut gua sih ada kemungkinan besar, ada faktor besar dari kecapean juga yang namanya Paul Pogba ya kan, karena Bruno Fernandes lagi kurang bagus ya di beberapa game terakhir. Akhirnya Pogba kan dipaksa terus main terus dari awal gitu, udah 5 game kali dia nggak istirahat ya. Mungkin gua salah, coba dicek aja. Tapi menurut gua makanya itu mungkin gara-gara itu Pogba jadi work rate-nya jadi berkurang ya. Dan juga Rashford, kenapa dia jadi begitu, benar nggak? Jadi menurut gua kalau Rashford mungkin ada pengaruh dari lututnya ya. Kan kita tahu dia cedera lutut ya lawan Liverpool kemarin ya. Kalau lu nggak cedera lutut, lu nggak bakalan langsung keluar lapangan gitu. Kalau keluar stadium ya, kalau lagi diganti gitu, lu pasti duduk dulu di bench, benar. Tapi dia langsung keluar. Jadi mungkin ada 2 faktor itu di mana menyebabkan performa Pogba dan Rashford itu kurang bagus di Sheffield, pas lawan Sheffield. Jadi makanya gue jadi kurang pede gitu. Gue ketemu Arsenal kali ini kurang pede ya. Gue lebih pede pas kita ketemu Arsenal di kandang di Old Trafford ya, pas yang kita kalah itu loh, yang kita kalah 0-1. Gue lebih pede tuh. Kita lagi bagus momentumnya, habis ngalahin PSG kalau nggak salah ya, gue lupa. Habis ngalahin PSG lah, bukan ngebantai ya, Leipzig atau gue lupa. Tapi kita habis ngalahin ya antara PSG sama Leipzig gitu lah di Liga Champion gitu kan. Itu gue pede tuh, wah Arsenal lagi jelek, kita lagi lumayan nih ya kan, benar nggak? Jadi gue feeling gue bagus itu waktu itu. Tapi kalau kali ini gue benar-benar wah nggak yakin sama sekali, gue jujur aja sih ya. Menurut gue sih kita jangan sampai kalah. Jadi gue bikin setup seperti ini dengan mentalitas ya jangan sampai kalah ya gitu, karena ya gitu bahaya menurut gue kalau kita kalah lagi. Kita 2 kali kalah berturut-turut. Kalau 2 kali kalah berturut-turut, apakah ini menjadi petaka gitu buat MU, benar nggak ya? Kan kita pernah gitu ya kan, kita menang terus sekali kalah, kita kalah gitu loh kan. Itu kan musim lalu pernah kayak begitu ya. Kalau lagi bagus gitu, kalau lagi jelek bisa lama juga jeleknya gitu. Jadi semoga aja kita nggak berada di posisi itu ya. Jadi gue pengen banget ini kalau bisa kita jangan sampai kalah gitu, dan kita coba curi menang aja dari counter atau gimana lah ya. Menurut gue sih itu game plan yang cukup bagus ya. Dan gue yakin juga ya, semoga aja ya kita punya pemain punya mentalnya untuk balik lagi ya setelah kekalahan yang kemarin ya. Karena itu kekalahan benar-benar jelek banget lah ya, jelek banget itu, cara kita bermain jelek banget. Jadi semoga aja ya pemain kita ini mentalnya balik gitu loh, kepercayaan dirinya balik ya di game ini ya. Jadi cara formasi gue tetap pilih 4-2-3-1, tapi gue kali ini pakai McTominay sama Fred ya. Kalian tau lah gue sama McTominay sama Fred tuh paling anti gue pakai ya. Paling anti karena ini menurut gue ya sirkulasi bola kurang bagus kita kalau mereka berdua main bareng ya. Tapi gimana pun juga menurut gue sih harus kita pakai mereka ya, karena gue pengen kita jangan sampai kalah ya. Jadi untuk kiper gue pilih De Gea, balik ke De Gea lagi ya, walaupun dia udah menurut gue sih itu blunder lah, bener nggak sih yang gol pertamanya Sheffield. Yang masalah dorong atau enggak mah itu ya, anyway lu udah keluar gitu dari sarang lu, bener nggak De Gea untuk nge-punch, tapi lu nggak bisa nge-reach ya, lu nggak bisa ya, lu salah salah perhitungan kalau gue bilang ya. Jadi anyway De Gea tetap nomor 1 kalau gue bilang, apalagi di pertandingan penting seperti ini. Luke Shaw balik lagi ya, bener-bener tanpa Luke Shaw itu bedanya jauh banget ya. Gue nggak tahu bedanya jauh apa karena Teles nggak ready atau apa, tapi
yang gue lihat adalah kepercayaan tim terhadap Telles itu masih nggak terlalu gede ya. Kelihatan banget kalau kita kemarin ya, terutama di pertandingan pas Sheffield kemarin pas Telles main tuh sirkulasi bola kebanyakan lewat Wan-Bissaka. Kenapa gitu kan? Kenapa kebanyakan lewat Wan-Bissaka gitu? Padahal Wan-Bissaka kita tahu sendiri kan itu dia ya crossingannya super jelek gitu loh ya. Jadi ya itu yang gue aneh lah. Tapi ini Shaw harus main ya. Maguire sama Bailey gue taruh ya. Oke, katanya ada Bailey sama Lindelof masih ya ada cedera kecil lah ya. Tapi menurut gue sih kalau emang Bailey fit boleh main gitu. Kalau enggak ya Lindelof lah ya kan. Tuan CB setelah main seperti itu menurut gue sih harus istirahatin ya. Maksudnya harus ya udahlah lu duduk dulu lah ya kan, lihat dulu gimana cara main lah, bener nggak ya. Sayang sih sebenarnya, padahal CB langsung PSG kan bagus banget ya kan, Neymar, Mbappe itu nggak kelihatan gitu sama dia gitu loh. Tapi ya kemarin ya menurut gue sih dia sama Maguire kemarin tuh bener-bener kurang banget ya kerjasamanya. Ya Wan-Bissaka ya kita nggak ada pilihan, sekali lagi Brandon Williams sih ada ya available ya, tapi ya nggak mungkin lah kita mainin Brandon Williams di pertandingan penting seperti ini gitu ya, benar nggak ya. Untuk holding midfield seperti yang gue bilang, gue pilih McTominay sama Fred biar lebih ada kepastiannya dalam defensif ya. Dan juga gue nggak mau mainin Pogba sekarang ini ya, karena ya gue takutnya dia kecapean. Kalau kita mainin dia yang kecapean yang nggak fit ya, itu ntar balik lagi kayak ke awal musim gitu, kita paksain dia main abis Covid, akhirnya ya amit-amit itu mainnya gitu loh, bener nggak, dia bener-bener males, nggak bener-bener kayak apa ya, nggak fit lah gitu kan, lari dikit kecapean segala macam, bola nggak mau dikejar. Jadi menurut gue sih kalau seandainya itu ya kasusnya untuk Pogba sekarang ini, dia lagi kecapean ya, perlu istirahatin, menurut gue sih mendingan dia istirahat ya, mendingan McTominay, Fred yang main. Oke. Untuk opsi penyerang, gue pilih James, Fernandes, Greenwood, striker Cavani ya. Cavani udah pasti harus main ya, udah pasti harus main. Dia udah diistirahatin, menurut gue dia ready untuk lawan Arsenal. Kenapa nggak James ya? Oke, kan kita ngomongin James. Kenapa nggak Rashford bang? Benar nggak? Nah ini dia. Gue nggak yakin ya lututnya Rashford tuh fit bener-bener gitu ya. Dan jarang banget gitu gue ngeliat Rashford main kayak kemarin lawan Sheffield ya. Bener-bener malas gerak gitu loh. Bener-bener nggak kelihatan gitu, bener nggak sih? Oke lah, ada beberapa peluang sedikit-sedikit, tapi pergerakannya tuh nggak banget gitu loh ya. Dan gue takutnya itu ada pengaruh dari lutut dia yang baru cedera lah, benar nggak, yang baru ya sakitan lawan Liverpool. Jadi makanya gue taruh James dulu untuk sementara di situ ya, biarin lah Rashford jadi super sub atau gimana ya, cuman ya James ya Rashford kalau emang dia ada problem lutut ya harus istirahat dulu lah, aku bilang ya. Fernandes udah pasti harus ya, Fernandes semoga dia balik lagi formnya, dan juga Greenwood ya, dan semoga Greenwood balik lagi formnya. Jadi intinya dari ini adalah dari line up yang gue pilih, pastikan pertahanan rapi ya kan, baru kita coba nyerang. Itu aja yang paling penting ya. Gue sebenarnya rada ngeri McTominay sama Fred main ya. Kenapa ya? Karena kita tahu lah di pas game pertama kan yang di Old Trafford, McTominay Fred tuh kalah kelas banget gitu sama Thomas Partey sama El Neni gitu kan. Itu kalah kelas banget gitu, di pressing dikit yang ngeri, nggak bisa ngalir lah bolanya ya. Dan gue sedikit ngeri sih McTominay Fred itu, takutnya kita jadi akhirnya mundur di belakang mulu gitu loh, karena bola nggak bisa maju. Cuman ya mau nggak mau lah ya, kalau Pogba nggak fit mendingan dia diistirahatin ya. Jadi gitu, kalau Pogba fit boleh lah gitu, Pogba sama Fred gue mau banget itu, biar kita bisa nyerang juga. Cuman ya sekali lagi mendingan kita fokus dulu di defense, baru kita coba nyerang ya, keluar nyerang. Kalau ngomongin Arsenal ya, mereka jelas lagi bagus ya. Ya gue bilang sih secara teamwork, team spirit mereka lagi tingginya ya, walaupun kalah lawan Southampton di FA, tapi dia menang lawan Southampton 3-3 ya di Liga gitu. Jadi menurut gue sih ini bukan game yang gampang ya. Tapi ada kabar baik juga ya, Thomas Partey kemungkinan bisa absen. Thomas Partey, Dani Ceballos, siapa lagi ya gue lupa, Smith Rowe yang nggak salah ya. Jadi ada ya Thomas Partey yang paling penting lah, dia mungkin nggak main gitu. Jadi semoga aja dia nggak main ya, karena dia cukup CDM yang cukup kuat gitu ya. Dan dia untuk maju pun cukup kuat kalau gue lihat nih Thomas Partey nih. Jadi dia menurut gue sih kuncinya lah. Cuman pertanyaannya adalah juga kalau untuk Arsenal, Martin Odegaard bakal main gak nih? Ya oke lah, kalian bisa mikir Martin Odegaard tuh buangan Real Madrid lah atau apa ya, tapi tetap aja ini Real Madrid gitu. Buangan Real Madrid biasanya nggak jelek. Buangan Real Madrid tetap aja biasanya nggak jelek gitu. Dia main di liga lain tuh masih bisa bagus gitu. Jadi jangan dianggap remeh. Real Madrid standarnya tinggi sekali gitu. Jadi kalau buangan Real Madrid tuh kayak regular aja kan, buangan Real Madrid, tapi dia ternyata bagus, bener nggak, bisa crossing segala macem.
Nah, kalau sekarang gue bilang juga Odegaard juga mirip-mirip nih, apalagi kalau dia main nih pasti semangatnya minta ampun karena dia pengen ngebuktiin diri dong bener ke Arteta kalau gue tuh layak tuh buat main, walaupun gue dipinjemin doang sampai akhir tahun akhir musim gue layak buat main gitu. Jadi itu bisa jadi faktor X-nya lah kalau untuk Arsenal ya. Jadi kalau untuk secara prediksi skor ya gue sih berharap kita jangan sampai kalah ya, dan menurut gue sih taruh seri aja 1-1 lah atau enggak 0-0 ya kacamata ya, menurut gue sih itu um, kemungkinan besarnya seperti itulah kemungkinan besarnya ya. Atau kita juga kuat di tandang, harusnya sih kita bisa seri lah ya. Untuk menang menurut gue sih jangan terlalu berharap dulu ya, karena gue nggak tahu nih respon dari pemain-pemain kita gimana setelah kalah kemarin ya. Ya kalah itu biasa gitu, tapi kalau kalah dengan cara bermain seperti itu yang jelek sekali, itu menurut gue sih susah baliknya gitu loh. Jadi semoga aja lah ya mental juaranya ada Manchester United dan kita bisa setidaknya meraih 1 poin gitu ya, atau kita bisa nyuri 3 poin nanti di um, ya di Arsenal ya. Oke, sekian ya gue punya prediksi ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.